Pernah nggak sih kamu ikut upacara besar, lengkap dengan banten, dupa, dan kidung, lalu pulang, makan tidur, dan besoknya hidup seperti biasa, tanpa ada yang berubah? Dan pernah nggak kamu bangga bilang, saya Hindu, tapi ketika orang bertanya kitab sucimu apa, kamu langsung bingung menjawabnya? Ironisnya, kita lebih sering hafal nama odalan pura tetangga daripada satu sloka di Bhagavad Gita atau Sarasa Muscaya. Hari ini kita akan berbicara hal yang jarang diangkat. Kenapa banyak umat Hindu nggak punya kitab suci, dan kenapa itu bisa membuat kita kehilangan akar. Dalam Hindu, kitab suci itu tidak tunggal seperti satu buku yang selesai. Kitab suci kita itu ibarat sebuah perpustakaan agung. Yang paling awal disebut Sruti atau yang didengar. Nah, Sruti adalah wahyu yang diterima oleh resi langsung dari Tuhan dalam keadaan semadi. Yang termasuk di dalamnya adalah Caturveda, Rigveda yang merupakan kumpulan himne dan doa, kemudian Yajurveda, petunjuk upacara dan pengorbanan suci, Samaveda, nyanyian dan lagu pujian, Atharvaveda, doa, pengobatan dan ilmu keseharian. Weda ini tidak ditulis pertama kali, tapi dihafalkan turun-menurun ribuan tahun sebelum akhirnya dibukukan. Makanya disebut Sruti, sesuatu yang didengar dan juga diingat. Kemudian ada Smriti, yang didengar. Ini adalah penjelasan, cerita, hukum, dan filosofi yang bersumber dari Weda. Smriti mencangkup Mahabharata, Ramayana, Purana, Dharma Sastra, dan bahkan kitab-kitab lokal seperti Lontar di Nusantara. Di Bali misalnya, ada Sarasta Muscaya yang berisi soal ajaran moral, Usada untuk pengobatan tradisional, dan Tuturing Bisama berisi petuah leluhur. Semua ini adalah jembatan agar ajaran Weda relevan dengan kehidupan masyarakat kita. Dalam Lontar Sarasta Muscaya ada satu sloka yang sangat saya suka. Yan Hanawang Tanweruh Ring Sastra, Tanweruh Ring Dharma, Tanweruh Ring Apawitra, Kandyang Ganing Kidang Tanweruh Ring Sangskara. Artinya, orang yang tidak mengenal kitab suci tidak mengerti dharma, tidak mengerti apa yang suci dan tidak suci. Seperti kijang yang tidak mengerti jebakan. Bayangkan, kita seperti kijang yang bebas berlari di hutan, tapi tidak tahu ada perangkap. Kitab suci adalah pengetahuan yang membuat kita tahu arah, tahu bahaya, dan tahu tujuan. Pertanyaannya saat ini, kenapa banyak umat Hindu nggak punya kitab suci? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, fokus besar pada ritual, tapi melupakan makna di baliknya. Kemudian, anggapan bahwa kitab suci hanya untuk Sulinggih atau Pinandita. Lalu, bahasa Sanskerta dalam kitab suci yang dianggap sulit. Dan yang terakhir, merasa cukup berbuat baik tanpa perlu belajar sastra. Nah, masalahnya, tanpa dasar pengetahuan, kita mungkin bingung kalau ajaran kita dipertanyakan. Dan akhirnya, tradisi kita menjadi rapuh. Dalam Bhagavad Gita, bab 4 sloka 34 dikatakan, Tadwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadeksyanti tegyanam gyanina statua darsinaha. Carilah pengetahuan dengan merendah, bertanya tulus dan melayani mereka yang bijaksana. Mereka akan mengajarimu kebenaran yang membebaskan. Artinya cukup jelas, pengetahuan adalah pembebasan. Ritual itu penting, tapi tanpa gyana atau pengetahuan, pemahaman, ia hanya menjadi bentuk tanpa jiwa. Ya, kalau kita mau mulai sekarang, sangat sederhana. Punya kitab suci di rumah, minimal satu, entah itu Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, ataupun lontar-lontar terjemahan. Baca satu sloka setiap hari, tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Diskusikan dengan keluarga, jadikan ini bagian dari obrolan, bukan kewajiban yang berat. Hubungkan dengan tradisi lokal, karena ajaran suci harus hidup di tanah tempat kita terpijak. Seperti pohon tanpa akar akan mudah tumbang, umat tanpa pengetahuan akan mudah goyah. Karena kita boleh sibuk dengan yajnya, tapi jangan lupa dengan sastra. Hari ini kita pilih satu kitab dan buka halamannya. Baca walau hanya satu paragraf. Kalau kamu setuju bahwa umat Hindu harus kembali akrab dengan kitab sucinya, bagikan video ini dan tulis di komentar kitab apa yang pertama kali kamu baca. Jangan lupa share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu.